Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue. Hari ini suasananya, cuaca lagi enak banget, sumpah enak banget. Cuma 24 derajat kali ya. Dan satu hal lagi, ada kabar gembira hari ini. Jadi mulai pertanggal 1 Juli, pemerintah Swedia itu mulai melakukan pelonggaran aturan tentang pembatasan selama COVID gitu. Jadi mulai saat ini gitu ya, artinya mulai saat ini restoran-restoran udah bisa buka seperti biasa ya, teater udah mulai boleh buka lagi, terus stadion gitu ya boleh buka lagi gitu. Anyway, kayak apa suasananya nanti kita lihat ya, bagaimana suasana Swedia setelah dibuka gitu loh. Jadi gini teman-teman, sebelum itu gue mau cerita dulu bahwa di Swedia ini memang agak berbeda dari negara-negara lain, bahwa di Swedia kita tidak pernah sejak pertama COVID ada, Swedia itu tidak pernah memberlakukan lockdown gitu loh, kecuali pembatasan-pembatasan, misalnya menjaga jarak gitu ya, yang nggak penting ya jangan keluar, tapi dianjurkan untuk bekerja dari rumah, dan misalnya kita juga nggak pernah wajib pakai masker gitu misalnya, tapi sempat dianjurkan cuma tidak wajib. Lalu yang dilarang untuk keluar tuh sebetulnya waktu awal-awal itu lebih ke orang tua gitu loh, karena orang tua memang yang paling rentan dalam kalau misalnya sampai terjangkit COVID gitu loh. Nah jadi Swedia ini sempat menjadi negara yang sangat kontroversial karena memang kita tidak pernah lockdown gitu. Toko bisa tetap dibuka, tapi dibatasi orangnya gitu, dan jamnya juga yang dibatasi, itu saja. Tapi nggak pernah seperti negara-negara lain gitu. Nah, ini memang menjadi kontroversial, tetapi mungkin sebenarnya di efek jangka panjangnya bahwa perekonomian di Swedia tidak seterpuruk negara-negara yang sempat lockdown gitu loh, kalau saya ngeliatnya seperti itu. Nah gini, kenapa Swedia sudah berani ngebuka gitu ya, udah agak berani lebih loose hari ini gitu, karena sampai hari ini kita sudah di Swedia itu sudah sekitar 5 juta orang yang divaksin ya, dan 3 juta diantaranya sudah full vaksin gitu. Nah tinggal yang sisanya adalah masih satu kali vaksin. Nah rencananya itu nanti bulan September, Oktober itu semua orang sudah divaksin full, dan mudah-mudahan Oktober sudah bisa hidup seperti semula gitu. Nah ini adalah kabar yang sangat menggembirakan sebetulnya buat kita semua ya yang ada di Swedia, dan apalagi di musim panas ini gitu. Dan memang setelah vaksin diberlakukan, orang yang terjangkit COVID itu sangat menurun gitu, dan juga yang meninggal juga begitu menurun signifikan gitu. Nah di Swedia itu yang terjangkit COVID total sampai hari ini sekitar 1.090.000 orang gitu. Dan yang meninggal itu sekitar 4.200-an orang. Sementara yang masuk ICU tapi selamat itu sekitar 7.500-an orang gitu ya. Nah itu paling banyak terjadi di awal-awal masa pandemi gitu, karena memang kita belum tahu kan bagaimana bagaimana cara menangani pasien COVID gitu. Tapi setelah mereka tahu ya angka kematian menurun akhirnya gitu. Sementara kita di Indonesia pada saat yang sama saya bicara sekarang, Indonesia ini kondisinya sedang sangat mengkhawatirkan, dan bahkan kita akan memberlakukan lagi pembatasan yang berskala cukup besar ya, dan cukup ketat gitu di Jawa dan Bali, yang setiap hari cukup sedih juga saya ngedengar gitu berita teman-teman, keluarganya teman, saudaranya itu yang meninggal. Jadi setiap hari 2-3 orang gitu saya dapat berita duka. Sementara di Swedia kita sudah mulai lebih santai gitu, karena memang sudah dapat vaksin sebagian besar orang-orangnya, dan di sini tuh nggak banyak cincong ya, kayak di Indonesia itu terlalu banyak orang yang nggak ngerti itu ikut campur dan segala macam. Sejak awal misalnya
yang bicara itu ya cukup ekspertis gitu. Jadi nggak ada orang-orang yang nggak banyak pengetahuan itu memberikan informasi-informasi yang nggak jelas. Jadi informasi itu sangat terstruktur gitu, bagaimana orang memberikan informasi gitu. Bahkan di antara para politisi juga mereka nggak saling menyerang gitu dalam ketika pemerintah sedang menangani COVID gitu ya. Itu baik yang beraliansi maupun yang oposisi, mereka itu nggak membuat ribut gitu loh, karena pada saat itulah sebetulnya nasionalisme semuanya itu diuji gitu, sehingga nggak ada yang ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan gitu ya, itu partai-partai lain menyerang, itu nggak ada di sini gitu loh. Meskipun mungkin mereka tidak setuju, tapi mereka sepakat untuk tidak memperkeruh suasana. Dan yang menjadi corong pemerintah itu cuma satu yang memang ahlinya gitu, yaitu seperti Badan Kesehatan Nasional Swedia gitu. Nah, ini yang memang isinya adalah orang-orang expert ya, profesor yang memang ahlinya pandemi dan segala macam, dan mereka diberikan kebebasan untuk memberikan informasi. Berisik banget sih nih, ada helikopter kayaknya. Jadi di sebelah sana tuh rumah sakit nih, mau lihat nggak? Tuh rumah sakit. Nah ini pasti ada helikopter nih yang lagi mau kalau nggak mau mendarat dia mau pergi. Mana sih helikopternya nggak kelihatan? Jadi memang Swedia ini bagus ya untuk yang namanya fasilitas kesehatan ya. Kita emang bayar pajaknya gede. Ini gue jadi ngomongin fasilitas kesehatan di Swedia. Swedia itu memang fasilitas, maksudnya pajaknya gede ya. Kita tuh kena 60% dari gaji kita untuk take home pay kita tuh cuman 40% lah gitu dari gaji kita. Tapi meskipun kita bayar pajaknya mahal gitu ya, sampai 60% dari penghasilan kita, rumah sakit gitu ya murah gitu, sekolah juga murah gitu. Nah misalnya kalau untuk sakit di sini, kita sakit apapun gitu ya, dari yang ringan sampai yang berat kayak kanker gitu ya, misalnya mau ganti jantung, cangkok jantung gitu ya, itu biayanya kecil gitu. Cuman pokoknya di sini itu setahun kita maksimal mengeluarkan biaya pengobatan itu kalau di uang Indonesia sekitar 3 juta rupiah lah gitu loh. Nah untuk obat-obatan, ini obat-obatan yang pakai resep dokter ya, itu maksimal kita mengeluarkan uang sebesar 3,5 juta misalnya setahun. Itu kira-kira seperti itu. Kalau untuk sekolah ya sama, murah juga, pokoknya nggak mahal deh gitu loh, nggak sampai ratusan juta, paling beberapa juta gitu loh, sampai kita universitas juga. Mau jemput pasien nih biasanya. Dan jangan salah, ini juga helikopter ya, gratis juga ambulansnya gitu. Nanti kita lihat gimana suasananya. Ya. Nah ini adalah salah satu jalan yang banyak restorannya. Nah ini akan lihat mulai ramai orang pada girang. Ya, ini ya suasana Stockholm hari pertama pemerintah menerapkan pelonggaran dari peraturan pembatasan di Swedia. Lihat ya, masih pelan-pelan jalan, kalau nggak goyang soalnya. Iya. Nah kira-kira begini nih suasananya nih. Tuh rame. Padahal coba kalau kita lihat sekarang rame banget. Padahal baru kemarin aja ya, itu kita duduk di restoran maksimal satu meja hanya boleh 4 orang. Kalau kita deket-deketan aja gitu ya, 5 orang jadi pisahin gitu. Nah sekarang di satu meja udah boleh duduk 8 orang gitu. Bahkan kalau kita ke teater pun tadinya kita cuma boleh berempat berkelompok ya. Nah sekarang udah boleh 8 orang juga gitu.
Nah kalau untuk di mall tuh nggak pernah tutup. Tapi sebelumnya tuh sangat dibatasi gitu dari jamnya dan jumlah orangnya. Nah sekarang ini di mall udah mulai boleh lebih banyak. Tapi tetap pada prinsip bahwa per orang itu harus punya ruang gerak 10 kuadrat meter. Seru. Ini ramai. Cantik Swedia ini memang kalau udah musim panas. Ramainya. Gila ramai banget. Ramai. Vaksin Swedia. Kita lihat ini ya. Nah di sini kalau untuk vaksin itu kita bisa pesan di melalui app gitu loh. Jadi nanti kita dikasih tahu ada tempat yang kosong di mana. Tapi di sini banyak sekali sekolahan, gereja itu dipakai untuk tempat vaksin dan dikasih juga. Jadi nggak semuanya langsung. Jadi kita per tahun lahir gitu loh. Misalnya periode dari bulan ini tahun lahir sekian gitu sampai tahun lahir sekian. Nanti bulan depan tahun lahir sekian sampai tahun lahir sekian. Jadi cukup tertib gitu loh dan semuanya sangat terorganisir dengan baik gitu. Nah sebenarnya di Swedia itu dulu sempat juga ya ada penurunan angka penderita COVID. Nah itu turunnya cukup drastis waktu musim panas, itu waktu di gelombang pertama ya. Nah mungkin karena pas saat musim panas itu banyak orang yang keluar rumah gitu loh. Jadi kan karena di sini banyak yang tinggal di apartemen ya, jadi cenderung ruangannya sempit, kecil, sehingga lebih mudah tertular. Nah kalau udah terus naik lagi tuh angkanya pas musim dingin, karena kan orang-orang pada masuk ke dalam rumah lagi gitu loh. Jadi penularannya lebih cepat lagi gitu. Jadi sempat turun naik juga. Tapi kan untungnya rumah sakit kapasitasnya masih memadai gitu loh dan peralatannya juga masih bisa menampung para penderita COVID gitu. Nah sekarang kita sepertinya udah bisa melewati masa-masa krisis itu gitu ya. Jumlah kematian sangat menurun gitu di Swedia, bahkan sudah beberapa hari ini yang terjangkit COVID pun juga menurun cukup signifikan gitu setelah ada vaksin gitu. Nah kebetulan kita di sini pakai vaksinnya adalah Pfizer dan Moderna dan sambutan masyarakat terhadap vaksin itu sangat positif kok di sini gitu dan memang terlihat hasilnya sekarang gitu loh bahwa sekalipun mereka sakit tidak seberbahaya sebelumnya gitu. Vaksin itu meskipun kita sudah divaksin bukan berarti kita tidak akan terjangkit COVID. Tetap kita akan terjangkit COVID, tapi tapi mungkin kadar bahayanya sangat menurun signifikan. Dan bahkan ke depannya Swedia nanti, tidak cuma Swedia, EU akan mengeluarkan paspor vaksin namanya, di mana kita akan diberikan paspor namanya, paspor vaksin yang menerangkan bahwa kita sudah mendapatkan vaksin 2 kali gitu. Dengan paspor itu kita bisa melakukan perjalanan ke negara-negara lain dengan lebih bebas. Artinya kita nggak harus lagi dengan PCR, kita nggak harus lagi ada karantina dan segala macam gitu. Ini ramai.
Cantik Swedia ini emang kalau udah musim panas. Ramainya. Nah, kira-kira kayak gitu deh ya suasananya di Swedia. Setelah 40% penduduknya mendapatkan vaksin, akhirnya kita udah mulai bisa sedikit demi sedikit membuka kehidupan seperti normal lagi. Mudah-mudahan Indonesia juga cepat-cepat dapat vaksin semuanya.